الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة
يفرحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Baiklah para hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita simak dan saksikan bersama para peserta tahfidz dan wisuda Khotmil Quran 30 Juz bil Hifzi Pondok Pesantren Madarijul Ulum Taktakan Tegal tahun 2025 Masehi. Peserta yang pertama adik kita Ladi Najwa binti Bapak Badrudin, Padukan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Muhimmatul Aliyah binti Bapak Muhtadi, Sampang Serang Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Latifatul Khofi binti Bapak Masri, Cigabus Dalam, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Risalatul Muslimah binti Bapak Saprudin, Merak, Cilegon, Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Ismah binti Bapak Haji Askolani, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Sahronah binti Bapak Sa'i, Sampang 1 Serang Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Eliyah binti Bapak Sukroni, Kebedilan Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 5 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Siti Ifatur Rohmah binti Bapak Muhammad Yusuf, Bandar Lampung, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Aisyah binti Bapak Yedi Ardabili, Kosambi, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Najwa Aulia binti Bapak Kusnadi, Kebedilan Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Siti Jamilah binti Bapak Jamiat, Pelamunan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Siti Lisa Maulina Salwa binti Bapak Nanto Firmansyah, Sayabulu Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Siti Rodiah binti Bapak Rohani, Curug Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Sohifah binti Bapak Son Haji, Gempol Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Marlina Anggraini binti Bapak Mustafa, Lampung, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Fatimah Az-Zahra binti Bapak Jenny, Buah Laler, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Aminatus Sa'diyah binti Bapak Kiai Haji Hayat, Curug Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Aufi Lanal Kaila binti Bapak Afifuddin, Terondol Serang Banten, telah hafal Al-Quran 10 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Siti Raihanah binti Bapak Ismail, Bandar Lampung, telah hafal Al-Quran 13 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Sulihah binti Bapak Saefi, Cigabus Dalam, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 13 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Umiyati binti Bapak Sapwan Almarhum, Cigabus Dalam, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 14 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Muzayyanah binti Bapak Supriyadi, Lialang, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 15 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Meli Amelia binti Bapak Hasbullah Almarhum, Ranca Palupuh, Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 15 Juz bil Hifzi. Selanjutnya Saeruroh binti Bapak Saefi, Cigabus Dalam, Taktakan Serang Banten,
telah hafal Al-Quran 15 juz bil hifzi. Selanjutnya Roisah binti Bapak Rudi Syafiuddin almarhum Kalanganyar Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 15 juz bil hifzi. Selanjutnya Ida Farida binti Bapak Said Cigabus Bengkok Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 15 juz bil hifzi. Selanjutnya Ida Khadijah binti Bapak Jarwani Munjul Taktakan Serang Banten, telah hafal Al-Quran 17 juz bil hifzi. Selanjutnya Hana Mawaddah binti Bapak Ustadz Haji Duhri Cilegon Banten, telah hafal Al-Quran 20 juz bil hifzi. Selanjutnya Nur Hasanah binti Bapak Subli Laban Tirtayasa, telah hafal Al-Quran 20 juz bil hifzi. Dan selanjutnya Dewi Warsih binti Bapak Murtaji Cilegon Banten, telah hafal Al-Quran 25 juz bil hifzi. Dan mari kita simak dan saksikan bersama peserta khotimat Al-Quran 30 juz bil hifzi Pondok Pesantren Madarijul Ulum Taktakan Tegal. Peserta khotimat yang pertama, kami panggil Ananda Huzaifah. Beliau merupakan putri keenam dari Bapak Haji Muhsin dan Ibu Hajjah Maryam sejak tahun 2016. Dan di tahun itu juga Adinda Huzaifah memantapkan niatnya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dalam kurun waktu yang tidak sebentar ini, ada banyak macam tantangan yang ia hadapi. Waktu yang tidak sebentar, ada sangat banyak macam tantangan yang beliau hadapi. Menahan bosan dan jenuh karena masa yang panjang, beliau juga, Adinda Huzaifah, mengemban amanah 4 tahun sebagai lurah Pondok Putri, menyeimbangkan tugas yang diberikan oleh sang guru, tetapi harus tetap menjalani proses yang ia lalui bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan harus dibuktikan dengan hasil usaha keras yang nyata. Akan tetapi wasilah dukungan orang tua, doa, serta bimbingan juga nasihat dari guru bahwa himmah bagi seorang tholibul ilmi bagai sayap pada burung. Burung terbang dengan menggunakan sayapnya, sedangkan seorang tholibul ilmi terbang dengan himmahnya. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih yang tak terhingga. Dengan himmah yang tinggi, beliau, Adinda Huzaifah, mampu terbang menggapai harapannya demi memperoleh ketentraman dunia, kehidupan setelahnya, serta hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda Huzaifah tepat di tanggal 13 Agustus 2024 beliau telah menyelesaikan hafalannya. Peserta khotimat yang selanjutnya, Adinda Syifa Az-Zahra. Beliau berusia 21 tahun, merupakan putri sulung dari Bapak Aziz Adi Saputra dan Ibu Ika Sri Wahyuni. Beliau, Adinda Syifa Az-Zahra, adalah seorang tholibul ilmi yang mempunyai niat mulia untuk menjadi seorang hafidz Al-Quran. Pengetahuannya tentang kabar gembira, yaitu mahkota yang sinarnya seperti mentari, dan jubah kemuliaan yang akan dipakaikan kepada kedua orang tua bagi para penghafal Al-Quran. Kabar inilah yang membawa perintahnya untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Beliau, Adinda Syifa Az-Zahra, mulai menimba ilmu dan menghafal Al-Quran sejak umur 18 tahun. Indahnya tujuan tidak semulus jalan. Beliau dihadapkan dengan ujian cobaan kebosanan dan kelelahan. Namun keyakinannya
membuatnya mampu terus berjalan menghadapi rintangan dengan goresan senyuman. Sebuah perjuangan yang diiringi air mata pengorbanan, waktu dan rasa sesekali membuat semangatnya meredup. Namun wasilah bimbingan, doa dan restu dari guru serta kedua orang tua, beliau yakin akan melantunkan ayat-ayat cinta Allah sebagai peneguh hati. Di sela kewajibannya sebagai santri, beliau Adinda Syifa Az-Zahra tidak lepas untuk tetap berkhidmah kepada guru dan pesantren, sekaligus mengemban amanah untuk menjaga warung pondok. Dengan semangat yang tinggi, ia tetap bisa membagi waktu agar tetap menghafal dan menyetorkan hafalan Al-Quran siang dan malam. Sampai akhirnya ia membuktikan kegigihannya menjadi seorang hafiz Quran dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Tepat pada tanggal 5 Januari 2025, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatnya untuk menjadi seorang hafiz Quran. Dan kami beritahu juga, Adinda Syifa Az-Zahra memperoleh juara pertama lomba musabaqah tilawatil Quran kategori juz 1 sampai 30 dan mendapatkan tiket tour ziarah Wali Songo yang insya Allah akan berangkat pada bulan Rabiul Tsani. Peserta khotimat yang terakhir, Adinda Nurun Nisa. Beliau adalah putri bungsu dari Bapak Supriyadi almarhum dan Ibu Mutmainnah almarhum yang bertempat tinggal di Kampung Kebedilan, Tak-Takan, Serang, Banten. Ananda Nurun Nisa dulu adalah putri kecil berusia 8 tahun yang dititipkan oleh kedua orang tuanya bersamaan persis dengan berdirinya pondok pesantren ini. Niat baiknya ini tentu menjadi hadiah untuk kedua orang tuanya di rumah. Namun takdir Allah telah berkehendak, menjelang proses hafalannya pada juz ke-27, sang ibunda Ibu Mutmainnah almarhum wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat menjadi luka bagi Adinda Nurun Nisa. Namun kepergian sang ibunda tidak menyurutkan niat dan tekadnya untuk tetap menjadi seorang hafiz Quran. Sedih dan luka memang terasa, namun ia tetap melanjutkan hafalannya. Dan ketika proses hafalannya sampai pada juz ke-29, luka yang baru saja terobati harus tergores lagi. Ayahanda dari Adinda Nurun Nisa, Bapak Supriyadi almarhum, satu-satunya orang tua yang ia miliki, kembali wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan yang tiada ujungnya harus ia rasakan di penghujung hafalan Al-Qur'annya. Namun buah dari kesabaran dan segala perjuangan dengan usaha, doa dan keyakinan, akhirnya Sang Maha Penolong memberikan pertolongan terbaik untuk ia menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya tepat pada tanggal 21 Januari 2025 pada usia 22 tahun. Adinda Nurun Nisa berhasil menghadiahkan mahkota tahfidz untuk kedua orang tuanya. Dan kami memohon doa serta restunya kepada hadirin jamaah semuanya, bahwasannya semua yang hadir, yang tampil di depan, serta semua yang berprestasi adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedepannya akan merubah peradaban dunia, merubah Indonesia khususnya dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami persilahkan kepada Abah
Kiai Haji Ahmad Hambali selaku Khodimul Ma'had Madarajul Ulum Taktakan Tegal, dan Mamah Hajah Nazifah selaku pembina Pondok Pesantren Madarajul Ulum Taktakan Tegal agar memberikan syahadah atau sertifikat penghargaan kepada para peserta khotimah. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Allah ya Nur ya Muhkamu